Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mas mbak semua? Semoga Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Alhamdulillah kemarin anak-anak sudah mendengarkan video Ustazah di YouTube ya, materi PPKN. Nah hari ini Ustazah ingin melanjutkan materi di tema yang kelima, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Di materi kali ini Ustazah ingin menjelaskan tentang ungkapan permohonan maaf dan meminta tolong. Ustazah ulangi, ungkapan permohonan maaf dan meminta tolong. Nah, di kehidupan sehari-hari pasti Mas sama Mbak pernah melakukan kesalahan dengan orang lain bukan? Dengan teman misalnya, dengan kakak, dengan adik, atau mungkin dengan orang tuanya. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus segera meminta maaf. Jadi, ungkapan permintaan maaf ini bertujuan untuk meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Nah, permintaan maafnya ini juga disampaikan dengan santun, dengan sopan. Jadi, nadanya yang baik. Kalau kita minta maaf bukan dengan nada yang kasar ya, aku minta maaf dong. Nah, bukan kayak gitu, tapi dengan bahasa yang santun dan sopan. Misalnya, Ustazah, saya minta maaf ya, tadi sudah menjatuhkan vas bunga di kelas. Nah, diucapkan dengan bahasa yang baik. Lalu, kita juga harus berjanji agar tidak mengulangi kesalahan. Kalau misalnya kita salah lagi gimana Ustazah? Nah, berarti kita harus minta maaf lagi dan berjanji tidak mengulanginya untuk ketiga kalinya. Nah, kalau misalkan masih diulangi lagi gimana? Nah, berarti harus introspeksi diri, harus belajar lagi, belajar untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, selanjutnya tentang ungkapan meminta tolong. Nah, meminta tolong ini kita ucapkan ketika kita meminta bantuan orang lain. Orang lainnya bisa orang tua, bisa saudara, bisa teman, bisa ustazah gitu ya. Sama seperti meminta maaf, disampaikan dengan santun ya, dengan bahasa yang baik. Lalu, ungkapan meminta tolong ini pasti ada kata tolong, ada kata tolong ya. Kalau misalkan tidak memakai tolong, tidak berarti itu tidak meminta tolong. Jadi kalau misalkan teman ada yang meminta kita untuk mengambilkan pensil seperti ini. Ambilin pensilku dong. Nah, apakah itu ungkapan meminta tolong? Tidak, karena tidak ada kata tolong. Nah, yang baik gimana? Yang baik, misalkan nih, Mas Reva, aku minta tolong diambilkan pensil ya di atas meja. Nah, itu adalah contoh ungkapan meminta tolong yang baik, karena ada kata tolong. Oke? Nah, setelah kita diberi pertolongan oleh teman, oleh kakak atau adik, oleh orang tua, oleh ustazah, kita harus mengucapkan terima kasih. Jangan lupa ya, kita mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, perhatikan cerita di bawah ini dengan seksama. Ustazah akan menampilkan cerita, anak-anak memperhatikan ya. Yusuf dan Ahmad sedang mengerjakan tugas dari ustazah. Tidak sengaja, Ahmad menyenggol tangan Yusuf yang sedang menulis. Ujung pensil Yusuf patah
sehingga tidak bisa untuk menulis lagi. Ahmad langsung meminta maaf dan membantu meraut pensil Yusuf. Nah, kira-kira ungkapan maaf dari Ahmad ini seperti apa? Oke, kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, ini ada Yusuf, yang ini Yusuf ya, yang ini Ahmad ya. Nah, Ahmad meminta maaf kepada Yusuf. Maaf Yusuf, aku tidak sengaja mematahkan pensilmu. Lalu Yusuf menjawab, iya, tidak apa-apa. Nah, dari percakapan ini kita tahu nih, kalau Yusuf dan Ahmad ini santun, memakai bahasa yang santun. Ahmad meminta maaf kepada Yusuf dengan bahasa yang baik dan Yusuf menjawabnya dengan bahasa yang baik juga. Nah, seperti ini ya kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Kita meminta maaf dengan bahasa yang baik. Lalu kita perhatikan cerita selanjutnya. Bel sekolah telah berbunyi. Bapak guru meminta anak-anak untuk mengumpulkan tugas. Bapak guru meminta Ali untuk membawakan buku-buku ke kantor. Nah, bagaimana cara Bapak guru meminta tolong kepada Ali? Nah, gimana ya? Pak guru ini minta tolong ke Ali tuh bilangnya gimana? Kita lihat percakapan berikut ini. Bapak guru bilang, Ali, tolong bawakan buku-buku ini ke kantor ya. Nah, ada kata tolong ya di sini. Ingat, ada kata tolong. Lalu Ali menjawab, baik Pak. Nah, Ali ini juga siswa yang baik karena taat dan menghormati gurunya. Dia tidak menolak ketika diminta untuk membawakan buku ke kantor. Lalu tidak lupa Pak Guru mengucapkan terima kasih. Terima kasih Ali. Nah, kalau kita sudah diberi pertolongan oleh orang lain, jangan lupa ucap terima kasih. Nah, sekarang waktunya mengerjakan soal seperti biasa. Silahkan anak-anak membuat ungkapan permintaan maaf dari cerita di bawah ini. Ustazah bacakan ya ceritanya. Hisyam dan Habibi sedang bermain gobak sodor. Mereka bermain di lapangan dekat rumah. Ketika bermain, Hisyam tidak sengaja menabrak Habibi. Habibi terjatuh dan kesakitan. Hisyam segera menolong Habibi dan meminta maaf. Nah, percakapan antara Hisyam dan Habibi ini seperti apa? Silahkan ditulis di buku tematik ya. Selanjutnya, buat ungkapan permintaan tolong. Yang tadi permintaan maaf, sekarang permintaan tolong. Ustazah bacakan ceritanya. Ibu dan Fatimah sedang berbelanja di pasar. Ibu tidak kuat membawa barang belanja sendiri. Ibu meminta tolong kepada Fatimah untuk membawakan barang belanja ibu. Nah, kira-kira percakapan antara ibu dan Fatimah ini seperti apa? Silahkan ditulis di buku tulis tematik. Oke? Kalau sudah, Ustazah ucapkan terima kasih kepada Mas dan Mbak yang sudah menyimak materi permintaan maaf dan meminta tolong dengan baik ini. Kalau ada pertanyaan silahkan WA Ustazah ya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di Google Classroom seperti hari Senin kemarin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.